Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @agilrsaputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Lemah Kuburan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di depan rumah sang lurah, terlihat Mbak Gotro yang sudah berdiri di teras, seraya menghisap rokoknya. Begitu juga dengan Pak Lurah Pawiro, yang tampak memapa Bu Sundari menaiki mobil sedan keluaran 5 tahun lalu itu. Dan terlihat juga Mbok Tun berjalan di belakang sambil menenteng sebuah bingkisan dengan satu tangan. Waktu itu bersamaan pula dengan datangnya kelima kadus-kadus kusut itu, yang segera bergegas berlari menghampiri. Waduh, ya jelas tidak muat ya mobilnya. Saya benar-benar lupa kalau mobil Pak Lurah itu mobil sedan, ucap Kadus Barjo di awal kedatangan mereka, yang segera tampak tertuju pada keadaan Mbak Gotro yang tampak segar bugar. Bagaimana Mbak? Kok sudah seger lagi ya? Kata Wicak, orang yang semalam mengantar jawara sepuh itu bersama Barjo. Aku gitu loh, canda Mbak Gotro sambil sedikit membusungkan dadanya. Ada apa? Pasti semalam kalian tidak bisa tidur toh. Kelihatan dari mukanya yang pada kusut-kusut begitu, kata Mbak Gotro yang segera dijawab oleh Barjo dengan sebuah cerita singkat tentang tanah kuburan yang mereka temukan di depan rumahnya masing-masing. Karena itu kami sebenarnya ingin ikut ke sapu angin Mbak, tapi mobilnya pasti tidak cukup ya, kata Barjo setelah bercerita. Dan seketika membuat Lurah Pawiro yang juga mendengar itu langsung menawari mereka untuk memakai mobilnya yang lain. Pakai mobil pick up mau, kata Pak Lurah menawari para kadus-kadusnya, yang mana tanpa berpikir mereka pun langsung mengiyakan tawaran itu. Siap, saut Barjo. Tapi kalian siap-siap kedinginan loh, ucap Pak Lurah lagi. Alah, tidak apa-apa, tanggap Pak Tunggul kini. Dan setelah kunci mobil itu sudah diberikan oleh Pak Lurah, selang beberapa saat kemudian mereka semua pun berangkat beriringan menuju desa Sapu Angin untuk menemui orang pintar kerabat dari Mbok Tun itu. Pademu itu apakah mau kalau diminta mengembalikan kiriman santet ini? Tanya Lurah Pawiro dalam kemudi kepada Mbok Tun yang duduk di kursi belakang. Wah, kalau itu saya kok kurang tahu Pak Lurah. Coba saja nanti, jawab Mbok Tun yang tidak lama kemudian ditanggapi oleh Bu Sundari. Tidak usah Pak, kalau itu dikembalikan, terus apa bedanya kita dengan mereka? Kata Bu Sundari dengan suara lirih dan lemas, membuat Lurah Pawiro yang duduk di kemudi sejenak terdiam mendengar itu. Terus ini biayanya berapa Tun? Tanya Mbak Gotro ini kepada Mbok Tun. Tidak usah Mbak, tidak akan mau. Ini sudah saya bawakan gula, kopi sama teh kok. Karena memang maunya hanya menerima yang seperti itu, jawab Mbok Tun disela oleh Pak Lurah. Iya Mbak, agak langka memang. Terus itu sudah saya bawakan kopi, teh dan gula 10 kilo, sela sang lurah saat itu. Perjalanan pun terus berlanjut menuju ke wilayah pinggiran kota paling utara, menembus kabut, melewati lintasan yang berkelok, serta melalui jalan yang menanjak, sampai akhirnya setelah berpuluh menit berlalu, tibalah mereka di tempat yang dituju. Jalan yang mulai berbatu adalah penanda bahwa mereka sudah memasuki wilayah desa Sapu Angin, yang mana tentu membuat dua mobil iringan itu kini menurunkan kecepatannya. Sampai akhirnya tidak selang beberapa lama kemudian mereka memasuki desa itu. Rumahnya yang sebelah mana Mbok? Tanya Pak Lurah kepada Mbok Tun.
Itu Pak rumahnya, yang sedang ada orangnya di depan, jawab Mbok Tun. 10 meter sebelum mereka sampai di rumah itu, terlihat seorang pria tua sedang duduk di depan sebuah rumah yang sederhana. Menyambut dari kejauhan dengan senyum dan lambaian tangan, seakan ia tahu kalau 2 mobil yang sedang berjalan itu hendak menuju ke rumahnya. Pak De Untung, sapa Mbok Tun yang baru turun dari mobil. Kesini Tun, monggo semuanya masuk, ucap Mbak Untung, mempersilahkan, seraya mendekat dan menyalami rombongan itu satu persatu. Wah, terima kasih loh, sudah jauh-jauh sampai sini. Monggo silakan masuk ke gubuk saya ini, ucap Mbak Untung lagi kepada rombongan itu. Enje Mas, tanggap Mbak Gotro dengan senyum. Dan beberapa saat kemudian Mbok Tun, Lurah Pawiro, Bu Sundari, Mbak Gotro, dan para kadus-kadus Mekarsari itu pun mulai melangkah masuk ke dalam rumah Mbak Untung itu. Bagaimana? Ada apa ini? Kok sampai mau jauh-jauh datang ke sini? Ucap Mbak Untung. Mendengar itu Pak Lurah dan rombongan hanya saling pandang dengan senyum-senyum tipis. Mereka sepertinya masih canggung dan mendadak bingung dari mana harus memulai kata-kata untuk menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Mbok Tunlah yang mencoba mengawali itu. Begini loh Pak De, ucap Mbok Tun memecah kecanggungan di rumah Mbak Untung itu, yang mana tidak lama setelah Mbok Tun sedikit bercerita, semua orang pun juga mulai ikut berbicara satu persatu, hingga semuanya menjadi jelas. Mbak Untung tampak sedikit menghela nafasnya. Setelah mendengar penjelasan itu, ia terlihat mengerutkan alisnya, seakan tengah menerawang, dan tidak selang beberapa lama kemudian, ia pun beranjak dari kursinya dan berjalan masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu. Tunggu sebentar ya, kata Mbak Untung seraya berjalan. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, ia pun kembali keluar dengan membawa sebuah kendi air minum. Mohon maaf ya, kalau agak tidak sopan, kata Mbak Untung yang meminta izin karena hendak menuangkan air kendi itu langsung ke mulut mereka satu persatu. Singkat cerita, semua orang pun meminum air di dalam kendi itu, bersamaan dengan Mbak Untung yang kini meminta mereka semua untuk bersiap-siap. Siap-siap ya, karena ini pasti tidak akan enak, kata Mbak Untung kepada 9 orang itu, seraya memberikan masing-masing dari mereka sebuah kantong plastik, yang mana tidak lama setelah itu, kecuali Mbok Tun, satu persatu dari mereka pun mulai merasa mual dan muntah-muntah. Mereka memuntahkan sesuatu yang kurang lebih sama, yaitu lendir-lendir kekuningan yang berbintik merah. Tapi ternyata tidak bagi Bu Sundari, yang kini justru terlihat sesak karena yang keluar dari mulutnya itu berbeda dari yang lain. Yang mana setelah diperiksa, apa yang dimuntahkannya adalah beberapa gumpalan-gumpalan yang berwarna coklat. Ini adalah tanah kuburan itu, kata Mbak Untung kepada Bu Sundari yang kini terlihat sudah berkuyup dengan peluh dan merasa cukup tercengang ketika tahu apa yang dimuntahkannya itu adalah gumpalan-gumpalan tanah. Di antara semuanya hanya panjenengan Bu yang sudah berhasil dimasuki teluk, tapi tidak apa-apa, insya Allah setelah ini panjenengan akan merasa lebih baik kan, ungkap Mbak Untung setelah itu. Terus apa yang harus kita lakukan setelah ini Kang? Tanya Mbak Gotro gini. Oh ya, pokoknya rumah-rumah panjenengan tetap harus saya bersihkan, kata Mbak Untung saat itu. Terus kapan itu dilakukan Mbah? Tanya Lurah Pawiro gini. Harusnya sih secepatnya, tapi mohon maaf kalau dalam waktu dekat ini saya terus terang belum bisa, karena sedang ada sesuatu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Tapi tenang saja, saya janji kalau sudah selesai, saya pasti akan sowan ke rumah panjenengan semua. Dan untuk sementara ini, mungkin panjenengan akan saya kasih pegangan dahulu untuk sedikit berjaga-jaga, kata Mbak Untung yang kembali beranjak untuk mengambil sesuatu di dalam kamarnya. Dan selang beberapa saat kemudian, Mbak Untung pun kembali keluar, membawakan sesuatu untuk orang-orang itu, berupa kotak-kotak kecil yang dibungkus dengan kain hitam dan dibagikan kepada mereka tanpa terkecuali.
Ini dibawa saja, dikantongi. Tapi kalau mau tidur, jangan lupa dibawa bantal. Tukas Mbah Untung yang disambut oleh mereka semua dengan anggukan kepala. Satu lagi pesan saya. Kalau nanti panjenengan menemukan ceceran tanah seperti itu lagi, disapu saja dan pel dengan air kelapa hijau. Tutup Mbah Untung pagi itu. Wajah mereka pun sudah sedikit lega, walau sampai mereka semua berpamitan. Mbah Untung tidak benar-benar memberitahu siapa orang yang telah melakukan itu. Namun tentu itu bukanlah masalah bagi mereka, karena dugaan kuat sudah tertuju kepada pihak Juragan Wiryo. Lagi pula, motif apalagi yang bisa dijadikan alasan saat ini, kalau bukan tentang pilkades mendatang. Wah, badanku kok jadi enak gini ya Pak, kata Bu Sundari kepada Pak Lurah saat mereka dalam perjalanan pulang. Alhamdulillah toh Bune, berarti kamu berjodoh dengan pengobatan itu, jawab Lurah Pawiro yang disusul oleh Mbak Gotro. Iya, dan sepertinya pademu itu memang benar-benar sakti Tun. Orangnya juga sopan, ramah dan baik. Tidak mau dikasih uang pula, kata Mbak Gotro kepada Mbok Tun yang duduk di sebelahnya. Bener Mbah, memang orangnya seperti itu. Tidak pernah mau menerima uang dari orang-orang yang ia tolong. Katanya tidak mau kalau masa tuanya menjadi sakit-sakitan, jawab Mbok Tun membuat Mbak Gotro bertanya. Sakit-sakitan bagaimana maksudnya? Tanya Mbak Gotro. Kalau kata Pak Ade saya itu orang pintar atau dukun yang mau menerima uang dari pasiennya, biasanya rata-rata di masa tuanya bakal sakit-sakitan. Percaya tidak percaya sih, tapi menurut saya itu cukup terbukti dengan dia yang sampai umur segini masih bugar dan jarang sakit. Jelas Mbok Tun atas pertanyaan dari Mbak Gotro. Oh begitu. Ya cukup benar juga sih. Dan kalau saya lihat sepertinya umur antara saya dan dia hanya selisih 3-5 tahunan di bawah saya, tanggap Mbak Gotro dalam perjalanan itu. Singkat waktu setelah melewati perjalanan yang sebenarnya tidak begitu jauh itu, akhirnya sampailah juga para rombongan mobil itu di Mekarsari. Lebih tepatnya di depan rumah sang lurah, yang mana beberapa saat setelah mereka turun dan sebelum semua beranjak pulang, Lurah Pawiro pun meminta Mbak Gotro dan para kadus-kadusnya itu untuk masuk terlebih dahulu ke rumahnya, karena sepertinya ada sedikit hal yang ingin beliau pesankan. Tolong kabarkan kepada orang-orang ya, kalau nanti malam kita tidak usah kumpul-kumpul dulu, kata Lurah Pawiro kepada mereka, yang mana beberapa saat sesudah itu dan setelah sedikit perbincangan, mereka semua pun berpamitan dan beranjak pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, detik pun berganti menit dan berubah menjadi jam, seiring dengan sinar mentari yang kini sudah tenggelam dan diganti oleh cahaya bulan yang kebetulan tengah purnama. Petang itu untuk kali pertama, suasana desa Mekarsari ini tidak seperti biasanya, karena sudah sejak maghrib hingga sekarang sekira pukul 11 malam, seakan tidak ada lalu lalang orang yang keluar dari rumahnya. Semua itu disebabkan oleh kabar pocong terbang di rumah Pak Lurah kemarin malam dan warta tentang ceceran tanah kuburan di rumah para kadus pagi tadi, yang mana ternyata itu juga sudah tersebar di seluruh desa. Sementara itu di dusun Mekar Kulon, tepatnya di rumah Kadus Tunggul, terlihat Jayus yang tengah duduk di kursi teras seraya menyesap kopi dan menghisap rokok kreteknya. Anak Pak Tunggul itu tampak duduk dengan menekuk wajahnya. Wajahnya tampak kesal dan marah karena pikirannya yang tidak juga beralih kepada hal lain. Brengsek, batinnya saat mengingat kejadian pagi tadi, yaitu ketika dirinya menemukan nisan kayu bertuliskan nama ayahnya dan ceceran tanah di lantai teras rumahnya itu. Sedikit banyak Jayus merasa bersalah, dan itu tidak bisa ia hindari juga, karena walaupun secara tidak langsung bagi Jayus, ia merasa bahwa dirinya adalah salah satu penyebab dari kekacauan pilkades ini. Tapi kadang rasa bersalah itu hilang ketika ia mengingat hantaman-hantaman tangan dan satu pukulan gelas kaca di kepalanya tempo hari yang terjadi di sebuah warung kopi dekat rumahnya itu. Persetan, dibilang pengkhianat,
ucapnya pelan saat mengingat teriakan-teriakan dari orang yang mengeroyoknya di kedai kopi waktu itu. Yang mana ingatan itu membuat kemarahannya semakin membekas, apalagi ditambah dengan kayu nisan dan tanah kuburan yang ia temukan tadi pagi. Yang mana itu kini membuat kemarahannya menjadi berlipat ganda. Entah kekalutan apa yang merasukinya saat itu, yang jelas sudah ia rencanakan sejak pagi, bahwa ia berencana akan menangkap basah siapapun orang yang menyebabkan tanah kuburan di depan rumahnya itu. Pokoknya kalau sampai tertangkap, bisa-bisa saya potong kakinya, tidak peduli siapapun itu, kata Jayus dengan sedikit membisik di tengah renungan di teras depan rumahnya itu. Sampai akhirnya lamunannya pun terpecah beberapa saat kemudian oleh panggilan dari sang ibu yang memintanya untuk masuk ke dalam rumahnya. "Nak, masuk, sudah malam, tidurlah, besok kamu harus pergi ke kebun pagi-pagi loh," kata ibunya yang seketika membuatnya beranjak. "Iya bu," kata anak Pak Tunggul itu seraya berjalan dan masuk ke rumahnya. Rupanya ia masih gelisah menengok ke kanan dan ke kiri sampai akhirnya, saya tunggu saja di sini," batin Jayus yang saat itu yang kini memilih untuk tidur di ruang tamunya agar ia bisa tetap pada rencananya untuk menangkap siapa yang telah menebar tanah makam itu. Bantal, sarung, dan guling sudah ia ambil dari kamarnya. Kini ia merebah di kursi sudut di ruang tamunya itu. Seraya menahan kantuknya, ia pun menyamankan posisinya sambil sesekali menatap ke arah jendela. Tapi tidak bisa ia pungkiri juga bahwa sebenarnya dirinya ini lelah setelah seharian bekerja di kebun, yang mana bagaimanapun caranya ia menahan kantuknya. Pada akhirnya rasa letihnya membuat dirinya tertidur tanpa sengaja. Sampai akhirnya malam itu sekira pukul 1:30 dini hari, Jayus kembali terbangunkan oleh sesuatu yang menghantam pintu rumahnya. Ludak-ludak. Suaranya tidak begitu keras, namun itu cukup untuk membuat Jayus yang ketiduran itu kini langsung terbangun. Set. Mata Jayus seketika membelalak setelah mendengar suara itu. Ia yang menoleh ke arah pintu pun bergegas bangkit dan mengendap dengan pelan. Seraya meraih combret yang memang sudah ia siapkan di bawah kursi, Jayus berjalan mendekat ke arah jendela rumahnya. Dengan pelan ia singkapkan sedikit tirainya seukuran satu bola matanya. Dan dari situlah Jayus mengintip dan mengamati suasana di luar rumahnya. Tidak ada yang ia lihat selain kegelapan dan sudut tembok gapura benteng rumahnya yang terkena sinar temaram dari lampu jalan. "Apa ya tadi itu? Masa saya salah dengar?" bisiknya seraya menyingkap tirai jendelanya itu sedikit lebih lebar. Sebenarnya ia ingin keluar rumah saat itu, namun pada kenyataannya kemarahan-kemarahan yang sudah ia kumpulkan itu tidak memberinya cukup keberanian untuk sekedar membuka pintu dan sekejap memeriksa keluar. Yang ada kini malah tengkuknya yang mulai bergidik. Brengsek, brengsek, bisiknya yang masih mencoba bertahan mencermati setiap bagian luar rumahnya dari balik singkapan tirai itu. Tapi keputusannya untuk tidak keluar ternyata ada benarnya juga, karena beberapa saat setelah itu tubuhnya dibuat kaku oleh sesuatu yang berdiri di pekarangan rumahnya. "Allahu Akbar," ucapnya membisik dalam kekakuan itu, melihat sosok bungkusan putih yang entah dari mana datangnya tiba-tiba saja muncul begitu saja dan berdiri di atas tanah pekarangan depan rumahnya. Dari balik jendela mata Jayus tidak bisa berkedip, seakan terhipnotis untuk terus menatap sosok berupa pocong itu. Begitu juga dengan satu tangannya yang sedari tadi menyingkap tirai jendela rumahnya itu, kini malah semakin kencang meremas singkapan itu. Suasana pun semakin kacau ketika sosok pocong itu kini mulai terbang rendah, melandai mendekatinya, seperti tahu kalau ada orang yang tengah mengintai dari balik jendela. Bersamaan dengan itu bau anyir darah bercampur bangkai seakan menembus kaca dan mulai menusuk penciuman si Jayus. Tapi lagi-lagi hal itu tidak serta-merta membuat tubuhnya yang kaku bisa berlari menjauh. Sampai akhirnya sosok itu kini berhenti dan berdiri satu langkah di depan matanya. Walau itu masih tersekat kaca jendela, namun rupanya wajahnya terlihat sangat jelas di mata si Jayus.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, ucap Jayus dengan lidahnya yang keluh dan tubuhnya yang semakin gemetar. Sampai akhirnya dengan sisa-sisa keberaniannya, ia pun mulai membaca doa yang saat itu terlintas di pikirannya, yang mana itu seperti memberinya sedikit kekuatan. Hingga tidak lama setelah itu, perlahan Jayus pun bisa melangkah mundur, meski dengan matanya yang belum bisa berpaling ke arah lain. Dan bersamaan dengan itu, keanehan pun bertambah ketika singkapan tirai yang sudah terlepas dari jemarinya tidak juga menutup seperti seharusnya. Dan benar saja, karena beberapa detik setelah ia kehilangan jangkauan, kini secara tiba-tiba wajah dari pocong itu sudah berada memenuhi celah di antara singkapan tirainya. Seketika Jayus pun limbung, terhuyung mundur, bersamaan dengan suara komret yang ia genggam kini terjatuh di lantai rumahnya. "Mama," kata Jayus yang perlahan penglihatannya semakin memudar dan kian gelap, yang mana pada akhirnya malam itu dirinya yang sudah diambang batas pun terjatuh dan terkulai di lantai di ruang tamunya itu. Jayus tidak sadarkan diri. Masih di malam yang sama di rumah Pak Tunggul. Meski teriakan Jayus tidak begitu didengar, namun combretnya yang terjatuh di lantai berhasil membangunkan ibunya. "Apa itu, Pak?" kata istri Pak Tunggul tersentak membangunkan suaminya. Pak, Pak," panggil ibu Jayus itu kembali seraya mengguncang tubuh Pak Tunggul sedikit lebih kencang. "Kenapa sih, Bu?" tanggap Pak Tunggul yang akhirnya terbangun. "Ada suara seperti benda jatuh di luar, coba periksalah," pinta sang istri yang membuat Pak Tunggul bergidik tanpa sebab. Wah, jangan-jangan, batin Pak Tunggul yang langsung mengambil bungkusan hitam yang diberikan oleh Mbak Untung tadi pagi dari balik bantalnya dan seraya meminta istrinya untuk menunggu di kamar. Pak Tunggul pun kini bangkit dan beranjak keluar dari kamarnya. "Kamu tunggu di sini saja, Bune," kata Pak Tunggul sambil membenarkan sarungnya dan berjalan keluar dari kamar. Ia pun melangkah mengendap menuju ruangan paling depan di rumahnya itu, seraya menaikkan saklar lampu di setiap ruangan yang ia lewati, hingga akhirnya ia pun melihat tubuh anaknya tergeletak di ruang tamu. "Yus," panggilnya membisik, menghampiri si Jayus yang terlentang di bawah lantai. "Bangun, Yus, bangun," kata Pak Tunggul menepuk-nepuk pipi anaknya itu, yang beruntungnya tidak butuh waktu lama untuk membuat Jayus terbangun. Meski diawali dengan teriakan, saat pertama ia membuka matanya. "Wah, pocongan," kata Jayus sambil menunjuk-nunjuk ke arah tirai yang tadi tersingkap itu. Pak Tunggul agaknya paham dengan situasi itu dan segera memapa Jayus untuk bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. "Ayo, masuk ke kamar saja," kata Pak Tunggul merangkul anaknya itu sambil berjalan menuju kamarnya. Pocongan," kata si Jayus berulang kali. "Sudah, tidak ada apa-apa, ayo masuk dulu saja," kata Pak Tunggul kepada Jayus yang tampak sangat ketakutan itu. Jayus pun dimasukkan ke dalam kamarnya bersamaan dengan istri Pak Tunggul yang turut keluar setelah mendengar kata-kata tidak lazim keluar dari mulut anaknya itu. "Pocong," batin istri Pak Tunggul yang langsung beranjak menyusul ke kamar Jayus. "Ada apa, Pak?" tanya sang istri beberapa saat setelah ia masuk ke dalam kamar anaknya itu. Pak Tunggul hanya terdiam, tidak bisa menjelaskan apa yang tengah berlaku, sampai akhirnya suasana pun terpecahkan oleh Jayus yang kini menangis. "Ada pocong di luar," kata Jayus di antara tangisannya, membuat ibunya kini segera mendekat dan memeluk anaknya yang tengah ketakutan itu. Sudah, kata istri Pak Tunggul mengusap punggung si Jayus. Hingga selang beberapa detik di tengah suasana yang agaknya masih tegang itu, kini tiba-tiba teralihkan oleh suara gedoran di pintu depan. Dok, dok, dok. Suara ketukan menggema masuk ke dalam rumah, berulang dan terdengar cukup keras dengan jeda lambat. Dok, dok, dok. Harusnya Pak Tunggul tahu ini bukanlah ketukan biasa. Namun entah mengapa saat itu, sepertinya ia merasa perlu untuk memastikannya. Sebentar, kata Pak Tunggul seraya keluar dari kamar. Ia pun berjalan menuju ruangan depan
dengan langkahnya yang beriringan di antara gedoran janggal yang masih terdengar itu. Namun semakin dekat dengan sumber suara itu, semakin muncul pula keraguan di hatinya. Dan benar saja, karena itu pada akhirnya membuat Pak Tunggul berhenti berjalan saat satu langkah ia memijakan kakinya di ruang tamu. Alisnya kini berkerut, menatap ke arah pintu yang ia rasa bergetar oleh gedoran itu. Duk, duk, duk. Ketukan keras itu juga membuat gelombang yang menggetarkan kaca jendela di sampingnya. Saya harus berani, batinnya di setiap jeda ketukan itu. Dengan ekspresi yang cukup gugup, Pak Tunggul mengambil azimat yang ia sembunyikan, diselipkan antara perut dan kain sarungnya. Ia genggam erat-erat bungkusan kain hitam yang berbentuk kotak itu. Lalu dengan sedikit menata nafasnya, ia pun mulai memberanikan diri. Siapa kamu? Ucap Pak Tunggul yang lantang, namun masih terdengar gugup dan gagap. Sopo kowe? Ucapnya lagi beberapa saat setelahnya, beriringan dengan rasa sedikit panas yang perlahan ia sadari di satu tangannya yang menggenggam azimat itu. Dan dalam waktu yang bersamaan, muncullah suatu amarah yang entah dari mana datangnya, yang kini mematik keberaniannya. Tidak peduli, setaknya. Pak Tunggul pun segera melangkah mendekati pintu yang masih bergetar oleh ketukan itu. Membuat satu kakinya tanpa sengaja menyandung gagang kombet yang tadi Jayus jatuhkan di lantai ruang tamu. Apa to iki? Ucapnya menunduk dan segera memungut benda itu. Setelah menyadari kilatan dari combret yang tergeletak di antara dua kakinya. Siapa kamu? Sentaknya kembali beberapa detik setelah ia menegakkan tubuhnya yang untuk kali ini. Ia mengucapkan itu sambil mengacungkan combret yang baru saja dipungutnya itu ke arah pintu. Dan disinilah suara gedoran itu pun akhirnya berhenti. Suasana pun mendadak sunyi senyap, membuat Pak Tunggul perlahan mulai berasumsi bahwa kejanggalan ini sudah berakhir. Dan setelah beberapa saat memastikan bahwa itu benar-benar sudah hilang, tidak lama kemudian ia pun memutuskan untuk masuk kembali menuju kamar anaknya. Di antara degup jantung yang terasa masih kencang, Pak Tunggul kini berbalik, melangkah dengan combret dan azimat yang masih ia genggam. Tapi ternyata ini belum benar-benar selesai. Karena baru sekira beberapa, tampak ia berjalan, secara tiba-tiba muncullah suara samar-samar, tawa yang membisik. Suara seorang lelaki terdengar samar di telinga Pak Tunggul, membuatnya sejenak berhenti dan memastikannya. Di sisi lain, Pak Tunggul berharap itu hanyalah ilusi dari pendengarannya saja. Tapi keadaan segera berkata tidak. Ketika suara tawa itu kini terdengar lagi. Suara itu kembali terdengar dan kini terus berulang. Namun Pak Tunggul yang dipaksa oleh keadaan untuk mencermatinya, kian lama kian merasa aneh dengan suara itu. Yang mana bila boleh digambarkan, suara tawa itu lebih mirip dengan seorang lelaki parubaya daripada lelembut atau apapun itu. Berbekal dengan keraguan dan kecurigaan itu, Pak Tunggul perlahan kembali berbalik dan melangkah mendekati sumber dari suara yang sepertinya berasal dari luar rumahnya itu. Ia pun berjalan mengendap, bersamaan dengan suara yang tentu terdengar kian jelas. Hingga akhirnya, sampailah ia di depan pintu. Dengan tekad yang masih tersisa, tangan Pak Tunggul pun perlahan meraih gagang pintu dan membukanya. Ceklak. Pintu telah terbuka. Bersamaan dengan suara tawa itu yang anehnya tiba-tiba hilang begitu saja. Dan dari dalam rumahnya itulah, melalui ambang pintu, kini Pak Tunggul mengamati keadaan di luar. Pada awalnya sepertinya tidak ada apapun yang dilihatnya selain kegelapan malam dan cahaya temaram lampu jalan di depan rumahnya. Hingga di suatu ketika, pikirannya mendadak curiga. Saat tanpa sengaja pandang matanya melewati salah satu sudut gelap di pekarangan luar rumahnya itu. Pasang matanya yang sempat terlewat pun segera berbalik untuk memastikan itu. Dan mungkin benar, karena di sudut itu, samar-samar, ia seperti melihat seseorang yang tengah berjongkok dengan pakaian yang serba gelap. Apa itu? Batin kadus mekar kulon itu yang kini mengkerutkan alisnya untuk memperjelas penglihatannya. Walau setelah beberapa saat dicermati, tetap saja ia masih merasa ragu. Hingga akhirnya, ia pun mencoba untuk memastikannya dengan berkata kepada sosok samar di sudut gelap halaman rumahnya itu. Woi, siapa kamu?
ucap Pak Tunggul yang mencari jawaban atas keraguannya itu sembari membentangkan combretnya ke atas. Dan brengsek, wah, sentak Pak Tunggul tiba-tiba seraya melemparkan combret yang digenggamnya ke arah sudut gelap itu. Klotak, suara combret yang Pak Tunggul lempar membentur tembok benteng rumahnya, dan tidak lama setelahnya terdengarlah suara tangis di sudut pekarangan depan rumahnya itu. Suara tangis yang kalau menurut pendengaran Pak Tunggul adalah suara tangis seorang pria dewasa. Siapa kamu? Teriak Pak Tunggul untuk kesekian kalinya, yang kini sembari turun dari teras rumahnya dan berjalan menghampiri sudut gelap itu. Siapa yang menyuruhmu? Ucap Pak Tunggul lagi sambil berjalan, yang mana sesampainya ia di sudut itu, ia tidak melihat apapun selain combretnya yang tadi ia lempar, kini tergeletak di atas tanah. Apa saya hanya salah lihat ya? Kata Pak Tunggul sambil memungut combretnya tadi. Untuk beberapa saat Pak Tunggul terlihat masih berdiri di dekat sudut itu, memandang sekeliling dengan nafasnya yang terengah-engah. Sampai akhirnya ia dikejutkan oleh sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Allahu Akbar! Pak Tunggul terperajat melompat dan langsung memeriksa ke bawah kakinya, yang tentu tanpa ia sangka sebelumnya. Ia kini dibuat lebih terkejut ketika melihat sesuatu yang baru saja menyentuh kakinya itu. Dan sesuatu itu adalah sebuah kepala yang terpotong. Gundul pringis, kalau orang Jawa biasa menyebutnya, tergeletak di atas tanah di depan dua kaki Pak Tunggul yang berdiri tegak. Awalnya ia tidak menyadari kalau itu adalah sebuah kepala, sampai pada ketika kepala tanpa tubuh itu tiba-tiba mulai mengeluarkan suara dan berbicara. Katanya suruh mampir, tapi masuk saja kok tidak boleh, kata sosok kepala tanpa tubuh itu. Ya Allah, ya Allah! Teriak Pak Tunggul berlari terbirit masuk ke dalam rumahnya. Jeglek! Suara pintu yang dibanting oleh Kadus Mekar Kulon itu yang segera bergegas masuk ke dalam kamar anaknya. Ada apa toh Pak? Tanya istrinya yang terkejut oleh kedatangan Pak Tunggul yang panik. Sudah, sekarang tidur saja, besok saya ceritakan, ucap Pak Tunggul seraya melompat ke atas ranjang. Apakah pintunya sudah dikunci Pak? Tanya sang istri setelah itu. Belum Bu. Ah biarin, sudahlah, jawab Pak Tunggul yang seraya mematik kekesalan istrinya itu. Alah, sama hantu kok takut, jawab sang istri yang langsung beranjak turun dari ranjang anaknya itu. Dan sambil menggerutu, ia pun berjalan menuju ruang tamu. Ia sambar sapu lidi yang tersandar di tembok ruang tengah, dan ia tenteng hingga di depan pintu. Mana hantunya? Saya akan pukul kepalanya, ucapnya sambil membuka pintu lebar-lebar dan berjalan keluar. Seraya menenteng sapu lidi dan berdiri di lantai terasnya, istri Pak Tunggul itu mencermati setiap sudut depan rumahnya. Hingga tidak lama kemudian, bau amis bercampur bangkai pun tiba-tiba menyerbak, menembus hidungnya. Yang mana secara tidak terduga keadaan itu malah membuat istri Kadus Mekar Kulon itu merasa tertantang. Hei, keluar kalian semua, sini hadapi saya, Siti Sumantri, tidak takut, teriak istri Pak Tunggul menyebutkan nama dirinya seraya menepuk-nepuk ujung dadanya. Ah, sudah mulai gila ibumu itu, kata Pak Tunggul kepada Jayus setelah mendengar teriakan maki dari istrinya yang berada di luar. Membuat Pak Tunggul saat itu mau tidak mau harus menyisihkan ketakutannya dan segera menghampirinya. Ayo Bu, masuk, kata Pak Tunggul yang langsung menyeret istrinya masuk dan segera mengunci pintu rumahnya. Sampean tidak kenapa-napa toh Bu? Tanya Pak Tunggul yang menuntun istrinya. Saat itu ia merasa heran karena tidak biasanya istrinya berperangai seperti itu. Sudah, ayo masuk ke kamar, kita tidur saja, jawab Bu Siti Sumantri atas pertanyaan suaminya itu, yang membuat Pak Tunggul kian merasa heran. Namun dalam keadaan malam itu, bagi Pak Tunggul, sepertinya mewajarkannya adalah pilihan yang terbaik. Hingga tanpa berpikir lebih jauh, mereka pun memilih untuk beristirahat. Yus, pindah ke kamar bapak yang lebih luas, tugas Pak Tunggul kepada anaknya. Dan setelah semua yang terjadi, mereka pun kini tidur bertiga dalam satu kamar, mencoba untuk berusaha terlelap melewati malam yang sangat janggal itu.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.